Pendudukan Jepang dan pengaruhnya terhadap kondisi di Indonesia. Ambisi Jepang untuk membangun kekuasaan di wilayah Asia Pasifik menjadikan negara itu terlibat langsung dalam Perang Dunia yang kedua. Sebagai jalan untuk mewujudkan ambisinya itu, pada tanggal 7 Desember tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Serangan Jepang itu sedikitnya menghancurkan 19 kapal perang Amerika Serikat. Dengan demikian, meluaslah Perang Dunia yang kedua hingga ke kawasan Asia Timur. Sementara itu, setelah menggempur Pearl Harbor, Jepang melancarkan serangan dan menduduki negara-negara di Asia Pasifik termasuk Indonesia. Jepang mulai mendaratkan pasukan di Indonesia pada tanggal 1 Maret tahun 1942. Jenderal Imamura memimpin pendaratan di 3 tempat, yaitu Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. Pendaratan ini tidak diduga oleh Belanda yang saat itu tengah berkuasa di Indonesia. Tentara Belanda tidak dapat memberikan perlawanan yang berarti terhadap pasukan gerak cepat Jepang. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda menyerah kepada pihak Jepang. Penyerahan tanpa syarat pihak Belanda kepada Jepang dilaksanakan di Kalijati, Subang. Pihak Belanda diwakili Panglima Tentara Belanda, Jenderal Terpoten, sedangkan Jepang diwakili Jenderal Imamura. Sejak saat itu, berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia. Penandatanganan penyerahan Belanda kepada Jepang diwakili Panglima Tentara Belanda Terpoten. Padahal seharusnya dilakukan oleh Gubernur Jenderal Tjagda van Starkenborgh-Stackhouwer. Tindakan ini merupakan strategi Belanda agar suatu saat jika Jepang dikalahkan pihak sekutu, Belanda berhak kembali menguasai Indonesia. Dalihnya, penyerahan Belanda merupakan penyerahan pihak militer Belanda, bukan pemerintahan Belanda. Setelah berhasil mengusir Belanda, Jepang kemudian membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 pendudukan. Pendudukan pemerintahan militer, yaitu sebagai berikut. Wilayah 1 terdiri atas Jawa dan Madura yang diperintah oleh tentara ke-16 Angkatan Darat Rikugun yang berpusat di Jakarta. Wilayah yang kedua yakni Sumatera yang diperintah oleh tentara ke-25 Rikugun yang berpusat di Bukit Tinggi. Kemudian wilayah ketiga terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara yang diperintah Armada Selatan Kedua Angkatan Laut atau Kaigun yang berpusat di Makassar. Wilayah kekuasaan Jepang di Indonesia berada di bawah pengawasan langsung seorang kepala staf tentara yang disebut Gunseikan atau Panglima Tentara yang dijabat oleh Jenderal Seijaburo Okazaki. Sementara itu, pemerintahan pada tiap-tiap wilayah dipimpin oleh seorang kooti dengan kepalanya yang disebut koo. Misalnya Hamengkubuwono Koo yang mengepalai Yogyakarta Kooti dan Pakubuwono Koo mengepalai Solo Kooti. Mereka berasal dari bangsa Indonesia yang diangkat pegawai pemerintah militer Jepang yang diharapkan dapat membantu lancarnya jalan pemerintahan.
Di awal kedatangannya di Indonesia, Jepang mempropagandakan diri sebagai saudara tua bagi rakyat Indonesia. Bersama-sama dengan negara-negara di Asia Pasifik, Jepang menyatakan ingin menciptakan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mendukung upaya pengusiran negara-negara barat di Asia Pasifik dan membantu bangsa Jepang untuk memenangkan perang melawan pihak sekutu dalam Perang Dunia yang Kedua. Akan tetapi, pada kenyataannya, pernyataan-pernyataan yang disampaikan Jepang hanyalah isapan jempol belaka. Jepang malah menanamkan penjajahan yang lebih kecil dan kejam daripada Belanda. Pada masa pendudukan Jepang telah terjadi ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik hingga membuat penderitaan serta kesengsaraan lahir batin rakyat Indonesia. Zaman kependudukan Jepang di Indonesia berpengaruh terhadap kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan politik. Adapun kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia pada masa zaman kependudukan Jepang adalah kondisi sosial. Jepang melakukan pemerasan tenaga bangsa Indonesia melalui Romusa dan pembentukan organisasi semi-militer dan militer. Jepang memerlukan banyak tenaga kerja untuk membangun sarana pertahanannya, seperti kubu-kubu pertahanan, gua-gua, gudang bawah tanah, lapangan udara darurat, jalan-jalan, dan sebagainya. Tenaga kerja itu diperoleh dari desa-desa di Pulau Jawa yang penduduknya amat padat. Pada mulanya, pengerahan tenaga kerja tersebut bersifat sukarela dan pelaksanaan pekerjaannya juga tidak begitu jauh dari rumah penduduk. Selain itu, Jepang melakukan propaganda dengan membentuk barisan Romusa yang bertugas membela negara dan membangun kemakmuran bersama. Namun, dalam pelaksanaannya, pengerahan tenaga rakyat ini dilakukan secara paksa. Mereka diperlakukan secara kasar, berbeda dengan propaganda yang dieluk-elukannya. Kesehatan mereka tidak dijamin, makanan tidak cukup, dan pekerjaan mereka melebihi kesanggupan manusia. Kematian banyak menimpa rakyat akibat Romusa. Demi menghilangkan rasa takut rakyat, sejak tahun 1943, Jepang menggelar propaganda baru. Romusa dipujinya setinggi langit, bahkan dikatakan sebagai prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja. Jepang menggambarkan Romusa sebagai sebuah tugas suci. Banyak rakyat yang kemudian masuk kembali ke Romusa setelah melihat kesungguhan Jepang. Akan tetapi, kenyataannya tetap tidak seperti yang diharapkan. Romusa harus bekerja menebang kayu di hutan, meratakan bukit, menggempur batu-batu di pegunungan, dan sebagainya. Para pekerja yang lalai atau terlihat santai akan ditampar, dipukul dengan gagang senapan, didera, atau ditendang. Mereka yang melawan akan disiksa atau bahkan dibunuh. Padahal Romusa tidak hanya dikirim keluar Pulau Jawa, melainkan juga dikirim keluar Indonesia seperti ke Burma atau Myanmar, Thailand, Filipina, Malaysia, Sarawak, dan sebagainya. Menurut taksiran, dari 300.000 tenaga Romusa yang dikirim ke luar negeri, hanya 70.000 orang saja yang berhasil kembali. Itu pun dalam kondisi sangat memprihatinkan. Sejak Jepang dipukul pihak sekutu dalam pertempuran di Laut Karang
pada tanggal 7 Mei tahun 1942, Jepang berupaya menarik simpati bangsa Indonesia dengan melaksanakan sikapnya. Jepang bahkan mulai memanfaatkan para pemuda Indonesia dengan membentuk beberapa organisasi semi militer seperti berikut: Senedan atau Barisan Pemuda, Fujikai, Barisan Wanita, Keibodan, Barisan Pembantu Polisi, Suishintai, Barisan Pelopor. Jepang juga membentuk Heiho atau Barisan Pembantu Prajurit Jepang dan PETA, Pembela Tanah Air. Kedua organisasi itu mendapat pendidikan militer dari Jepang. Tugas utama yang dipikulnya adalah mempertahankan Indonesia dari serangan musuh. Lahirnya organisasi militer semacam itu ternyata berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Mulai saat itu, bangsa Indonesia mendapat pengetahuan tentang militer, terutama mengenai strategi perang dan penggunaan persenjataan. Jepang amat membutuhkan dana yang besar bagi biaya perangnya. Jepang juga memerlukan bantuan tempur dari negara-negara yang dijajahnya. Indonesia merupakan salah satu wilayah yang diperkirakan mampu mendukung kemenangan Jepang. Hal itu dapat dilihat dari tersedianya sumber daya alam dan tenaga kerja. Berbagai cara dilakukan oleh Jepang untuk bisa mengeruk sumber-sumber alam yang ada di Indonesia. Semua itu dilakukan Jepang demi mencapai ambisi politiknya, yakni menguasai wilayah Asia. Cara-cara Jepang memeras kekayaan bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Semua harta peninggalan milik bangsa Belanda disita, seperti perkebunan, bank, pabrik, dan perusahaan-perusahaan vital, pertambangan, telekomunikasi, perusahaan transportasi, listrik, dan lain-lain. Jepang mengawasi dan memonopoli penjualan hasil perkebunan teh, kopi, karet, dan kina. Jepang melancarkan kampanye pengerahan barang-barang dan menambah bahan pangan secara besar-besaran. Kampanye ini menjadi tugas Jawa Hokokai dan instansi-instansi lain. Jenis-jenis perkebunan yang tidak berguna dimusnahkan dan diganti dengan tanaman bahan makanan. Rakyat hanya diperbolehkan memiliki 40% dari hasil pertaniannya, sedangkan 60% lainnya harus disetorkan kepada pemerintah Jepang dan lumbung desa. Rakyat dibebani pekerjaan tambahan untuk menanam pohon jarak yang digunakan sebagai pelumas pesawat terbang dan pelicin senjata. Cara dan usaha pemerintah Jepang melakukan pemerahan sumber-sumber kekayaan alam telah menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Penebangan hutan secara liar telah menimbulkan bencana alam yang dahsyat. Rakyat sangat kekurangan makanan akibat banyaknya setoran. Gairah kerja masyarakat menjadi turun, demikian pula staminanya. Di beberapa tempat, berbagai penyakit menimpa rakyat akibat gizi yang tidak memenuhi syarat. Pemerintah Jepang juga melakukan pencobaan menanam kapas di berbagai daerah. Hal ini disebabkan pemerintah Jepang menghadapi persoalan kekurangan sandang. Namun hasil percobaan itu kurang memuaskan. Akhirnya sebagian besar rakyat di pedesaan memakai pakaian dari karung goni atau bagor atau anyaman kasar dari daun rumbia dalam kesehariannya. Dengan demikian, rakyat Indonesia menjadi korban dan menderita akibat pelaksanaan kebijakan politik ekonomi Jepang ini. Sebagai usaha mempropaganda penduduk Indonesia,
pemerintah pendudukan Jepang membentuk Gerakan 3A. Gerakan 3A merupakan propaganda Jepang yang menyatakan bahwa Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang pemimpin Asia. Melalui Gerakan 3A, pemerintah Jepang menjelaskan bahwa jika perang melawan sekutu dimenangkan, bangsa-bangsa di Asia akan dibebaskan dari penjajahan bangsa Barat. Jepang juga berkeinginan menciptakan kemakmuran bersama di antara bangsa-bangsa Asia. Dengan propaganda itu, rakyat diharapkan akan bersemangat membela Jepang. Akan tetapi, Gerakan 3A tidak mendapat sambutan dari rakyat Indonesia karena organisasi ini dipimpin oleh orang yang kurang dikenal rakyat. Akhirnya, Gerakan 3A dibubarkan. Pada tanggal 9 Maret tahun 1942, Jepang mulai menyusun strategi baru yang berkaitan dengan pendudukannya di Indonesia. Pemerintah militer Jepang memberlakukan undang-undang yang melarang kegiatan politik yang tidak mendukung kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia. Beberapa organisasi di Indonesia yang dibentuk pada masa penjajahan Belanda dibubarkan. Sebagai gantinya, pada tanggal 16 April tahun 1943, Jepang membentuk organisasi Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA. Para tokoh terkemuka dalam PUTERA dikenal dengan sebutan 4 serangkai. Mereka itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pembentukan organisasi PUTERA adalah mempersatukan penduduk Indonesia agar mau mendukung Jepang dalam Perang Dunia yang Kedua melawan sekutu. Dalam perjalanannya, organisasi PUTERA kurang memberikan hasil yang baik bagi pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Atas alasan tersebut, akhirnya organisasi PUTERA dibubarkan. Sebagai pengganti organisasi PUTERA pada bulan Maret tahun 1944, Jepang membentuk organisasi Jawa Hokokai atau Gerakan Kebaktian Rakyat Jawa. Organisasi ini berada langsung di bawah pengawasan pejabat-pejabat Jepang. Pimpinan Jawa Hokokai sampai tingkat daerah tetap dipegang dan diawasi oleh Jepang. Salah satu bagian dari organisasi Jawa Hokokai adalah Barisan Pelopor. Selain organisasi yang berhubungan langsung dengan kegiatan politik, pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk organisasi yang tidak berkaitan dengan kegiatan politik. Organisasi yang dibentuk lebih berkaitan dengan agama. Organisasi yang mendapat izin dari pemerintah Jepang itu adalah Majelis Islam Allah Indonesia atau MIAI. Organisasi ini lebih banyak beraktivitas dalam kegiatan keagamaan seperti membangun masjid dan pengumpulan zakat. Dalam perjalanannya, MIAI ternyata dapat berkembang menjadi organisasi besar yang mendapat simpati dari seluruh umat Islam Indonesia. Melihat perkembangan seperti itu, timbullah kecemasan pemerintah Jepang terhadap MIAI sehingga kegiatannya pun mulai diawasi. Menjelang akhir tahun 1943, MIAI resmi dibubarkan. Ya, jadi MIAI resmi dibubarkan Jepang pada akhir tahun 1943. Para tokoh MIAI kemudian membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI di bawah pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Mansur. Organisasi ini segera dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk mengonsolidasikan kekuatan organisasi Islam yang telah ada, seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persis.
kebijakan pemerintah Jepang yang menekan organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia ternyata tidak dapat mematahkan semangat dan kesadaran untuk bangkit bersatu menuju Indonesia merdeka. Para pemimpin nasionalis memanfaatkan setiap organisasi bentukan Jepang untuk menyelipkan pernyataan-pernyataan yang membangkitkan persatuan dan kesatuan bangsa demi mewujudkan kemerdekaan. Propaganda Jepang untuk menciptakan kemakmuran bersama di antara bangsa-bangsa Asia jauh dari kenyataan. Jepang justru secara terang-terangan menindas bangsa Indonesia dengan kejam. Tata kehidupan rakyat dijungkirbalikkan. Norma-norma yang berlaku di masyarakat diinjak-injak. Akibatnya, di beberapa tempat kemudian muncul perlawanan terhadap kependudukan militer Jepang. Perjuangan para pemimpin bangsa dalam melawan kependudukan Jepang dan memperjuangkan kemerdekaan dilakukan dengan strategi kooperasi, gerakan di bawah tanah atau ilegal, dan perlawanan bersenjata. Perlawanan dengan strategi kooperasi atau bekerjasama muncul karena Jepang melarang berdirinya semua organisasi pergerakan nasional. Pemerintah kependudukan Jepang mengeluarkan kebijakan yang hanya mengakui organisasi-organisasi bentukannya yang ditunjukkan bagi kemenangan Perang Asia Pasifik. Tokoh-tokoh perjuangan nasionalis kemudian memanfaatkan semua organisasi bentukan Jepang itu dengan cara menggembleng kaum muda agar terus berusaha mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, mereka berhasil merumuskan rancangan undang-undang dasar dan dasar negara yang akan diperlukan apabila negara telah merdeka. Adapun bentukan perjuangan bangsa Indonesia dengan strategi kooperasi dilakukan melalui organisasi-organisasi sebagai berikut, yaitu PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa, Majelis Islam Allah Indonesia, MIAI, dan Masyumi, Cuo Sangiin atau Badan Pertimbangan Pusat, dan BPUPKI dan PPKI. Perlawanan gerakan di bawah tanah atau ilegal muncul akibat terlalu kuatnya pemerintah Jepang menekan dan melarang golongan oposisi. Gerakan nasionalisme yang ada ternyata tidak mampu menandingi kekuatan pemerintah Jepang. Oleh karena itu, beberapa pejuang nasionalis mengambil jalan melakukan gerakan di bawah tanah atau ilegal. Strategi perjuangan itu ternyata dapat terorganisir secara rapi dan dilakukan secara rahasia. Mereka diam dan bersembunyi untuk menghimpun kekuatan rakyat. Mereka pun berusaha menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jaringan hubungan khusus terus dilakukan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang kooperatif terhadap Jepang. Selain itu, mereka membentuk jaringan kekuatan dengan melakukan sabotase dan tindakan destruktif atau perusakan terhadap sarana-prasarana vital milik Jepang. Beberapa kelompok pergerakan nasional yang menjalankan strategi gerakan di bawah tanah antara lain yaitu kelompok Sultan Syahrir, merupakan kelompok pemuda di bawah pimpinan Sultan Syahrir. Mereka antara lain menyebar di Jakarta, Cirebon, Garut, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Malang. Kelompok ini sangat anti-fasisme Jepang. Kemudian kelompok Kaigun merupakan perhimpunan para pemuda Indonesia yang mempunyai hubungan erat dengan Kepala Perwakilan Angkatan Laut atau Kaigun Jepang di Jakarta, yaitu Laksamana Maeda.
Kemudian kelompok Sukarni merupakan kumpulan para pemuda anti Jepang. Di bawah pimpinan Sukarni, mereka tinggal di asrama Angkatan Baru di Jalan Menteng nomor 31 Jakarta. Kelompok Persatuan Mahasiswa yang terdiri atas mahasiswa kedokteran atau Ikadai Gaku bermarkas di Jalan Perapatan nomor 10 Jakarta. Kelompok Amir Syarifuddin merupakan kumpulan pemuda berpaham sosialis yang selalu menentang kebijakan pemerintahan Jepang. Perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata rakyat Indonesia yang dilakukan di berbagai daerah meliputi perlawanan rakyat, misalnya di Singaparna, Jawa Barat, dan perlawanan tentara peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Adapun perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia kepada Jepang di antaranya perlawanan rakyat Singaparna, Jawa Barat yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan rakyat pada masa kependudukan Jepang banyak dipimpin oleh para ulama yang bersikap non-kooperasi terhadap kebijakan kependudukan militer Jepang di Indonesia. Perlawanan rakyat Singaparna dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang pemimpin pesantren Sukamana di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Munculnya perlawanan rakyat berawal dari paksaan Jepang untuk melakukan seikirei, yaitu upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang yang dianggap dewa dengan cara membungkukkan badan ke arah timur laut Tokyo. Cara ini dianggap oleh Kiai Haji Zainal Mustafa sebagai tindakan menyekutukan Tuhan yang secara tegas dilarang oleh agama Islam. Selanjutnya, Kiai Haji Zainal Mustafa dengan tegas melarang rakyat untuk melakukan seikirei, menyetor padi dan bekerja untuk tentara Jepang. Untuk menghindari segala kemungkinan, Kiai Haji Zainal Mustafa mempersiapkan santri-santrinya dengan mempertebal keyakinan agama dan mengajarkan bela diri pencaksilat. Melihat kondisi ini, pemerintah Jepang segera mengambil tindakan dengan mengirim utusan untuk menangkap Kiai Haji Zainal Mustafa. Oleh karena tidak bisa diajak kompromi, utusan Jepang itu dikeroyok massa dan sempat melarikan diri ke Tasikmalaya. Melihat kejadian itu, Jepang kemudian mengirim pasukan untuk menggempur Sukamana dan menangkap Kiai Haji Zainal Mustafa. Akhirnya meletuslah pertempuran bersenjata pada tanggal 25 Februari tahun 1944 sehabis salat Jumat. Dalam pertempuran itu, banyak tentara Jepang yang luka-luka bahkan gugur. Sementara itu, ratusan rakyat Singaparna menjadi korban pertempuran tersebut karena tidak sebandingnya persenjataan yang dimiliki. Setelah melakukan perlawanan yang gigih dan tanpa kenal menyerah, Kiai Haji Zainal Mustafa dan para pengikutnya berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan di Tasikmalaya. Selanjutnya, mereka dipindahkan ke Jakarta. Sesudah mengalami siksaan yang berat dalam penjara, Kiai Haji Zainal Mustafa dihukum mati dan mayatnya dimakamkan di Ancol. Kini makamnya telah dipindahkan ke daerah asalnya di tengah-tengah rakyat Singaparna. Kemudian perlawanan peta di Blitar. Prajurit-prajurit peta di Blitar di bawah pimpinan Sudanko atau Komandan Pleton Supriyadi melancarkan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 14 Februari tahun 1945. Perlawanan ini timbul karena ia tidak tahan melihat kesengsaraan rakyat, terutama di daerah Blitar yang dipekerjakan sebagai tenaga romusa. Apalagi banyak di antara mereka merupakan sanak famili keluarga prajurit peta.
Perlawanan Suprijadi dan kawan-kawan sangat merepotkan pasukan Jepang. Hal ini membuat Jepang terpaksa mendatangkan pasukannya dari tempat lain yang dilengkapi dengan tank-tank dan pesawat tempur. Perlawanan Suprijadi dan para pengikutnya mengalami kegagalan karena persiapan yang kurang matang dan tidak mendapat dukungan rakyat. Akhirnya, prajurit-prajurit peta yang ikut melawan Jepang ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah militer di Jakarta. Setelah menjalani beberapa kali persidangan, mereka dijatuhi hukuman sesuai peranannya masing-masing. Sebanyak 6 orang dijatuhi hukuman mati karena mereka terbukti membunuh tentara Jepang, yaitu Dr. Ismail, Muradi, Sunanto, Sudarmo, Suparyono, dan Halir Mangkudijaya. Kemudian 35 orang hukuman dijatuhi penjara antara 2 tahun sampai hukuman penjara seumur hidup. Pemimpin perlawanan Suprijadi tidak disebut dalam sidang pengadilan dan juga tidak disebut secara in absentia atau tanpa hadirnya tertuduh. Rakyat menganggap bahwa Suprijadi telah tertangkap dan kemungkinan dibunuh secara diam-diam oleh Jepang. Ya, jadi sampai saat ini tidak diketahui keberadaan Suprijadi. Kemungkinan besar ia telah dibunuh oleh bangsa Jepang. Jepang yang menjajah bangsa Indonesia sejak tanggal 9 Maret tahun 1942 hingga tanggal 14 Agustus tahun 1945 telah membuat rakyat bangsa Indonesia menderita lahir dan batin. Kependudukan Jepang di Indonesia sangat kejam, melebihi kekejaman bangsa Belanda. Untunglah pada tanggal 6 dan 9 Agustus, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1942, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945 terjadi masa kekosongan pemerintahan yang dikenal dengan vacuum of power. Selanjutnya tanggal 16 Agustus Soekarno dan Hatta diculik oleh kaum pemuda ke Rengas Dengklok. Maksud diculik di sini adalah untuk mengamankan suasana. Dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang didampingi oleh Dr. Muhammad Hatta. Dan sejak saat itu, tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia merdeka, bebas dari belenggu penjajahan Jepang.